Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel JTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Pico JTF. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Pico JTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Pico JTF, silakan kunjungi website mereka di picojtf.org, lakukan registrasi, kemudian login. Kita akan sembunyikan tantangan yang telah kita selesaikan. Kita akan bahas masih dalam kategori web exploitation. Kita akan coba selesaikan bypassed. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. A university's online registration portal asks students to upload their ID cards to verification. The developer put some filter in place to ensure only image files are uploaded, but are they enough? Take a look at how the upload is implemented. Maybe there's a way to slip past the check and interact with the server in ways you should not. Additional detail will be available after launching your challenge instance. Petunjuknya, apa aja can be triggered into executing non-PHP files as PHP with a htaccess files. Petunjuk yang kedua, try uploading more than just one files. Kita akan kembali ke petunjuk 1, kita akan launch instance-nya. You can access the web application at here. Kita akan buka web application-nya. Verify your student identity. Kita dihadapkan sebuah file upload yang hanya menerima JPG, PNG, dan GIF. Tadi di petunjuknya, kita bisa mengeksekusi non-PHP sebagai sebuah PHP dengan menggunakan htaccess files. Bagaimana caranya? Kita akan coba copy petunjuknya. Kita akan tanya ke Google, bagaimana menjalankan file non-PHP sebagai sebuah PHP. Yes, apa aja can be tricked into executing non-PHP files as PHP files. Bagaimana caranya? Oh, ternyata kita bisa menambahkan add type application, JPG, PNG, TXT, atau kita bisa menambahkan add handler. Karena tadi yang bisa kita upload hanya JPG, maka mau tidak mau file yang akan kita upload harus berupa file JPG. Baik, kita akan buat sebuah file JPG yang sebenarnya adalah sebuah file PHP. Kita akan gunakan vim bahaya.jpg. Kita akan buat sebuah file PHP untuk menjalankan ls-la menggunakan fungsi system. Jika ini nanti berhasil, tinggal kita gunakan untuk mencari di mana keberadaan flag-nya. Baik, kita sudah memiliki file bahaya.jpg. Kita akan upload student verification-nya. Kita akan upload ID kita. Baik, successful uploaded, karena memang yang kita upload berekstensi JPG. Tapi apakah ini bisa kita akses? Jelas tidak bisa, karena ini bukan sebuah file JPG, tapi sebuah file PHP yang kita beri nama JPG. Nah, tadi di petunjuknya, apa aja can be triggered into executing non-PHP sebagai PHP dengan menjalankan htaccess, tetapi dengan menambahkan add handler. Artinya kita harus mengupload file htaccess. Masalahnya
kita tidak bisa mengupload titik htaccess karena yang bisa kita upload adalah JPG, PNG, atau GIF. Berarti caranya adalah bagaimana kita mengupload file JPG untuk melewati atau bypass filter uploaded filenya. Kita memiliki file JPG, tapi sebenarnya itu adalah sebuah file htaccess. Nah, nanti di tengah jalan kita bisa intercept untuk mengganti nama filenya menjadi htaccess. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kita bisa menggunakan Burp Suite Community Edition sebagai software andalan kita. Bagi Sobat Blacker yang belum memiliki aplikasi Burp Suite Community Edition, Sobat Blacker bisa download melalui situs resmi mereka di Portswigger. Jadikan file download Sobat Blacker sebagai executable, kemudian jalankan file executable itu dan ikuti step by step-nya. Setelah terinstall, kita pilih temporary projects in memory, kita next, kita pilih use Burp default. Kita start Burp. Kita sudah sampai di dashboard Burp Suite Community Edition. Kita akan pindah ke proxy, kita on-kan intercept-nya, kemudian kita open browser. Burp Suite Community Edition memiliki built-in browser, yaitu Chromium, yang nanti membantu kita untuk mengintercept request dan respon kita. Kita unlock, kita drop saja, kita akan paste link tantangan kita untuk kita jalankan melalui Chromium bawaan Burp Suite Community Edition. Baik, kita akan forward sampai kita bertemu layar upload. Kita sudah bertemu layar upload. Kita akan upload kembali file bahaya JPG kita. Tapi kita akan rename di tengah jalan menjadi htaccess. Kita upload ID. Kita akan pindah ke repeater supaya kita bisa mengulang-ulang request dan melihat responnya. Di sini, file yang nanti akan diterima oleh server adalah bahaya.jpg. Kalau kita bisa menggantinya menjadi htaccess, maka file yang akan diterima oleh server adalah htaccess. Ini bahayanya jika Sobat Blacker tidak mengecek header dari file yang Sobat Blacker izinkan untuk diupload ke server Sobat Blacker semuanya. Karena intruder atau hacker itu bisa memanipulasi filter yang Sobat Blacker miliki. Sobat Blacker sudah menfilter bahwa yang bisa diupload adalah JPG, tapi ternyata di tengah jalan file JPG yang diupload oleh intruder atau hacker di-rename dan menyebabkan kita bisa meletakkan htaccess kita di direktori tempat file itu berada nanti. Kita akan ganti isinya dengan sebuah konfigurasi htaccess. Files bahaya.jpg. Kemudian isinya kita ikuti dari Gemini yang tadi sudah kita dapatkan. Kita akan copy. Kita akan paste ke Burp Suite kita. Tetapi ekstensi yang akan kita jalankan adalah JPG. Kita tutup filesnya. Kita send. Voila, kita berhasil meletakkan file htaccess kita ke direktori image satu tempat dengan file bahaya.jpg yang berisi file PHP untuk ls-la tadi. Sekarang kita tinggal jalankan file bahaya.jpg. Kita akan pindah ke Chromium Burp Suite kita untuk kita forward supaya kita bertemu dengan bahaya.jpg. Tinggal kita jalankan. Voila, kita berhasil mendapatkan list file yang kita
beri perintahnya di bahaya.jpg. Kita lihat dulu apakah ada flag.txt di sini. Wah, ternyata tidak ada ya. Ini adalah htaccess yang baru saja kita upload di tengah jalan tadi. Ini adalah file kita, bahaya, tapi di sini tidak ada file flag. Baik, kita akan upload satu lagi files untuk mencari di mana keberadaan flag-nya. Kita akan buat sebuah file bahaya2.jpg. Sama seperti tadi, kita akan gunakan echo system. Tapi perintahnya adalah find di root. Kemudian kita beri parameter main name flag.txt. Kalau Sobat Bagger tidak tahu nama ekstensinya, siapa tahu ada flag yang lain, Sobat Bagger bisa gunakan bintang. Kemudian kita petik tutup, kita kurung tutup, kita titik koma, kita simpan. Sekarang kita sudah memiliki file bahaya2 yang akan kita upload seperti halnya bahaya.jpg tadi. Kita akan kembali ke layar upload. Kita choose files. Kita akan pilih bahaya2. Kita upload. Baik, kita akan pindah ke repeater lagi untuk mensukseskan lebih dulu upload file bahaya2. Kita send supaya dia terupload lebih dulu. Oke, kita sudah mengupload file bahaya2. Kemudian kita ulangi lagi untuk mengubah bahaya2 ini menjadi htaccess lagi. Tapi saat ini kita akan menjalankan file bahaya2. Files bahaya2.jpg. Kemudian add handler-nya tadi akan saya copy kembali dari Gemini. Kita paste. Lagi-lagi bukan .txt yang akan kita jalankan, tapi jpg. Kemudian tutup files. Baik, kita akan send. Lagi-lagi successful uploaded. Kita akan pindah ke proxy. Kita akan forward supaya kita bisa mengakses bahaya2. Kita cari di mana flag.txt. Ternyata flag.txt ada di var www.flag.txt. Saatnya kita cat. Kita akan buat satu upload lagi. Bahaya3.jpg. Tetapi sekarang isinya adalah cat. Echo system cat var www.flag.txt. Kita kurung tutup, titik koma, kita tutup PHP kita. Kita simpan. Kita akan ulangi proses upload bahaya3 seperti tadi, mulai dari proses uploadnya. Kita choose files, kita pilih bahaya3. Kita upload. Kita pindah ke repeater untuk mensukseskan proses upload kita. Kita send dulu. Kita sudah mengupload bahaya3.jpg. Kita akan ulangi untuk mengupload .htaccess-nya. Lagi-lagi kita akan gunakan files bahaya3.jpg. Kita akan ambil add handler-nya lagi. Kita paste, kita ganti txt-nya menjadi jpg. Kemudian tutup files. Kita send. Lagi-lagi kita sudah sukses untuk mengupload htaccess yang baru. Saatnya kita pindah ke proxy untuk menyelesaikan proses upload-nya, sehingga kita bisa klik bahaya3. Voila,
kita dapatkan flagnya. Pico CTF, server bypass 9E7008BA. Kita akan copy flag yang kita temukan. Kita akan masukkan ke tantangan Pico game kita. Kita submit. Amazing, kita telah menyelesaikan tantangan bypassed. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi, jangan pernah disalahgunakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.